pemirsa, saat ini kita berada di tebing alap-alap ya, salah satu kemudian spot foto atau panorama keindahan dari lereng-lereng Gunung Anjas Moro. Jadi ini ada tulisannya teman-teman. Nah, tebing alap-alap awas berbahaya, karena di bawahnya itu jurang ratusan meter atau bahkan mungkin 1 kilo sampai 2 kilo ya. Ini hati-hati, jadi kita lewat di gerigi-gerigi bukit ini jangan sampai terlalu ke kanan ya. Nah, kita saat ini menyusuri bukit alap-alap ini ya. Selain kemudian menikmati keindahan alam, oksigen murni, kita juga menggali sejarah, legenda, dan cerita-cerita rakyatnya. Nah ini salah satu yang kemudian coba kita gali di bukit ini. Misalnya di sini ada pohon cemara ya, usianya ratusan tahun ya, atau pinus ini ya, pinus ya. Dan kulitnya itu seperti kulit buaya, nah seperti ini. Seperti kulit buaya ini ya, meletek-meletek ini ya. Nah ini itu juga pinus raksasa ini, ketika umurnya ratusan tahun atau puluhan tahun ini kemungkinan ini ya. Nah ini bahkan memang kulitnya berkelok-kelok ini malah mirip ular naga ya atau buaya ya. Jadi pinus ini, bahkan pinus yang sebesar ini tidak pernah dideres atau kemudian diambil getahnya ya. Lumayan berarti ini apa namanya, keuntungan dari pohon ini ya sangat besar sekali ya. Nah ini, coba kita terus ya, terus keliling. Nah ini. Selain itu di pendakian ini banyak sekali. Kemungkinan ini buah Dewa Daru mungkin ya. Dan ada cerita legenda kalau di bawahnya kemudian kejatuhan buah ini, itu kemudian dipercaya akan kaya mendadak. Nah ini ya salah satu kekayaan cerita yang ada di masyarakat desa ini ya. Banyak sekali buah-buahnya ini, warnanya itu kuning merona. Nah, ini. Selain itu juga bunga pinus ini juga banyak. Ini sangat melimpah bunga pinus ini ya. Kalau kreatif, inovatif, produktif, positif, ini bisa digunakan untuk kerajinan tangan gitu ya. Misalnya untuk bunga-bunga, untuk hiasan dinding, atau kemudian figura dan lain sebagainya ya. Dan ini sangat melimpah. Coba itu bayangkan, pohon pinus sebesar itu ya, tingginya saja ini bisa sangat tinggi sekali ya. Nah ini tingginya itu bisa 100 meter ini, karena sangat tinggi sekali. Nah ini kita lagi menuruni bukit. Menuruni bukit ini ya, menuruni bukit teman-teman. Nah kalau sini yang pohon berkelok-kelok ini namanya pohon Kaliandra. Nah, pohon Kaliandra. Ini banyak sekali teman-teman. Wah, di sini juga pohon Kaliandra ini yang cukup besar. Ini juga kemungkinan juga ratusan tahun atau puluhan tahun ya. Dan ini tanggung jawab kita semua untuk kelestarian hutan alam gitu ya, serta budaya-budaya yang ada di atasnya. Ini pating meringkil ini. Ini juga pohon Kaliandra ratusan tahun ini. Nah biasanya pucuk-pucuk Kaliandra yang masih muda ini kesukaan kijang atau kemudian rusa ya. Rusa diduga di hutan ini masih banyak hewan-hewan liar seperti babi hutan, rusa gitu, burung tetengkek, kemudian rangkong gitu ya, dan hewan-hewan lainnya termasuk musang itu banyak. Gitu ya. Jadi sebenarnya hutan itu rumah bagi sebagian besar flora dan fauna ya. Nah ini. Jalanan ini sangat menurun, jadi harus ekstra hati-hati ya. Jangan sampai kemudian keblondor atau terpeleset ya bahasa Jawanya itu. Nah ini, di sini kita akan bisa lihat ya. Nah ini adalah pohon cemara terbesar di hutan ini. Coba bayangkan ya. Nah ini ya. Nah, ini besar sekali nih pohonnya ini. Pohon cemara terbesar ini yang pernah kita temukan. Dan karena kelihatannya usia pohon ini mungkin lebih tua dari usia saya ya. Terlihat karena sangat besar sekali.
kembali kepada cerita yang berkembang di masyarakat, di depan itu ada namanya pohon bunut raksasa atau yang dikenal dengan pohon waringin ambulu pada masa kuno ya. Pohon bunut atau bahasa Jawanya itu wunut ya. Itu ternyata kemudian cerita-cerita yang berkembang bahwasanya di sana itu ada pertapa, orang yang bertapa gitu ya, yang kemudian menempel di pohon sampai kemudian tidak terlihat. Nah ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendapati pohon bunut atau wunut raksasa. Nah, di sebuah bukit yang sangat misterius juga memiliki nilai-nilai magis dan sakral pada masa lalu ya. Nah ini teman-teman. Jadi pohonnya itu aneh, seperti memiliki tangan ke arah kanan yang sangat memanjang dan tangan ke arah kiri ya menjuntai. Nah seperti ini pohonnya itu, seperti ini. Mungkin dari sinilah yang kemudian asal usul dari pohon bunut raksasa ini yang diduga merupakan ada seorang pertapa ya, ada orang yang bertapa di sini. Jadi rahayu, 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 rahayu. Nah ini salah satu pohon bunut raksasa. Mungkin jika teman-teman bisa lihat itu ada seperti ular yang naik ke atas, ada seperti pedang naga puspa ya yang juga ke atas sana. Nah memang pedang naga atau ular naga ya, itu identik juga penghuni pohon-pohon raksasa seperti ini ya dalam dunia gaib pada dunia magis. Bahkan pada masa-masa yang lampau, misalnya kemudian di India, pohon bunut ini juga mirip dengan pohon bodhi, pohon keabadian yang akar-akarnya juga menjuntai. Bahkan di sekeliling kota Majapahit di Trowulan, negara Kertagama memberitakan sepanjang jalan-jalan menuju istana Majapahit kiri kanan selalu ditanami pohon bodhi ya, berbentuk aneka ragam, tempat para tanda di bawahnya jaga paseban. Nah ini luar biasa sekali. Dan ini ada dua teman-teman. Nah, ini. Ternyata ini ada dua. Nah, ada dua. Sehingga kemudian lokasi ini bagian dari trek pendakian Mountain Alap-Alap 979 mdpl. Lokasi ini juga digunakan sebagai area camp yang dikenal dengan area camp wunut kembar atau bahasa Indonesianya adalah bunut kembar ya. Jadi luar biasa. Pohon beringin ini memang benar-benar akarnya itu bisa menyengkeram tanah aluvial ini yang mencegah longsor ketika hujan deras gitu ya, atau erosi-erosi. Sehingga kemudian kedepannya generasi muda tentunya memperhatikan pohon ini sebagai salah satu penghijauan atau ditanam di tebing-tebing curam seperti ini pegunungan Anjas Moro ini kemudian untuk mencegah longsor. Karena longsor itu merupakan tidak hanya bahaya bagi masyarakat sekitar hutan ini saja, tetapi air dan sungai Pikatan yang ada di bawah ini mengalir jauh sampai kota Mojokerto, sampai menyatu dengan sungai Porong, yang diduga beberapa kali kota Mojokerto sekitar aliran sungai Pikatan ini terjadi kemudian banjir lumpur dari lereng-lereng Anjas-Moro ini. Kiranya kemudian perhatian terhadap pohon bunut, pohon beringin yang bisa menyengkeram kemudian tanah-tanah aluvial, tebing-tebing dan jurang-jurang ini merupakan sesuatu yang sangat recommended untuk kita perhatikan. Jadi kedepannya pohon ini bisa dijadikan salah satu sarana untuk reboisasi di lereng-lereng Gunung Anjas Moro. Semoga bermanfaat teman-teman.